Sebelumnya saya mohon maaf karena posisi duduk saya di atas kursi. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi ijtima'i لذكر أسمائه وصفاته واحتفالا لحبيبه ومصطفاه تتنزل الرحمات والبركات والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أفضل أهل الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه السادة القادات. اللهم فصل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد وصحبه وذلك. حضرات الحبائب بالخصوص الحبيب محمد بن زاد صالح بن يحيى والدمية. لو درست انتهينا يا حبيب ما يصير. لو سكت الدمية هذا جد العالمين كله. Para habaib yang saat ini terhadir yang begitu banyak, kalau saya tahu saya tidak akan datang karena yang saya sudah cukup capek, saya pikir tidak ada habibnya. Para asatidzah, para hadirin hadirat, pecinta baginda Rasulullah dan pejabat syafaat baginda Rasulullah yang kesemuanya insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Marilah pada kesempatan yang baik ini di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama menjaga puja dan puji syukur kita kehadirat Allah
di mana semesta berkat limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya, maka sampai saat ini Allah masih terus berkenan memberikan panjang umur kepada kita dalam keadaan sehat afiat, dan khususnya lagi dalam keadaan Islam dan iman. Semoga nilai-nilai keislaman kita ini, nilai-nilai keimanan kita ini akan terus menyertai kita hingga kita berusaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah satu-satunya yang dituntut dari diri seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Salawat serta salam yang senantiasa kita sanjungkan, kita baca untuk kita hadirkan kehadiran kita Rasulullah SAW. Seraya kita berharap kepada Allah, semoga berkat seluruh salawat yang kita baca, kita hadirkan kehadiran beliau, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan kita kelak di hari kiamat ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka penutupan dari safari maulid yang telah dijalankan selama 48 malam. Oh sore, 48 malam, sore, 48 kali. Ini amat bid'atul hadi. Kalau itu bid'ah, makanya sebaik-baiknya bid'ah yang insya Allah akan menghantarkan kita kepada maqam yang mulia, bersanding dengan Nabi Rasulullah SAW. Karena saya singkat saja berdiri karena ada bicara yang akan memberikan ceramah keagamaan. Dalam agama kita, syariat kita, agama Islam, itu ada satu konsep yang amat sangat berharga dan amat sangat penting. Apa itu? Konsep cinta. Konsep cinta, al-mahabbah. Mahabbah ini perannya amat sangat luar biasa. Suatu ketika ada seorang budak zaman Rasulullah SAW. Budak itu bernama Thauban. Statusnya budak. Saat itu seorang budak itu tak ubahnya seperti barang. Gak punya nilai, diperjualbelikan di pasar-pasar budak, bahkan diwariskan. Seorang ayah akan mewariskan sang budak itu pada anaknya jika dia meninggal. Begitu nistanya kedudukan seorang budak. Tapi budak yang satu ini lain daripada yang lain. Budak yang satu ini telah mengaktualisasi dirinya dengan mahabbat Rasul SAW. Maka dapat dipastikan di mana di situ ada Rasul, di situ ada Thauban. Kalau Thauban sudah berada satu majlis dengan Rasul, maka dia akan memposisikan diri duduk berhadapan-hadapan dengan baginda Rasulullah SAW. Dan kedua biji matanya tidak pernah melepas pandangannya kepada Rasulullah SAW. Seakan-akan dia tidak tahu bosan untuk menikmati wajah indah, wajah tampan baginda Rasulullah SAW. Satu keberuntungan bagi seorang Thauban. Kenapa? Karena dapat memandang wajah baginda Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Tuba liman wa'ani wa amanati." Sungguh amat sangat beruntunglah orang yang memandang kepadaku dan beriman padaku. Tuba itu salah satu tafsirannya adalah kalimat superlatif.
atau dalam bahasa pesantrennya sirah mubalaghah, dari bayyib yang banyak ya, termasuk dalamnya ada Pak Toyib, dirapel jadi satu, muncul kalimat tuba, kalimat superlatif, sungguh amat sangat baik dan beruntung. Itu salah satu tafsirannya. Tafsiran yang lain, tuba itu syajaratun fil jannah, diluha ala masirati ati-amil, sebuah pohon di dalam surga Allah. Bayangan rantingnya itu, kalau kita mau mengukur, kita perlu berjalan di bawahnya selama 100 tahun baru sampai ke ujung bayangan pohon tuba itu. Begitu dahsyatnya pohon tuba itu, dan telah dipersilakan orang-orang yang pernah melihat wajah Rasul dan beriman kepada Rasul untuk menikmati rindangnya pohon tuba. Mudah-mudahan kita yakin ukur rami-rami di bawah pohon tuba yang amin. Sampai suatu ketika Thauban tidak terlihat pada sisi Rasulullah SAW. Dia lihat beberapa kali berlalu, kok Thauban nggak ada, absen. Rasul sebagai pemimpin masyarakat itu punya hubungan emosional yang sangat erat dan sangat kuat dengan anggota masyarakat yang dipimpin. Maka begitu tidak terlihat, Rasul bertanya, di mana Thauban? Di mana? Thauban, karena sudah beberapa hari aku tidak melihat batang hidungnya. Begitu sahabat ditanya tentang keberadaan Thauban, sibuk untuk mencari di mana Thauban berada. Maka dicarilah oleh para sahabat Rasulullah kesana kemari. Akhirnya didapatkan Thauban di tempat dalam keadaan pucat, basah, kurus. Maka berkata, wahai Thauban, sakitkah engkau? Thauban mengatakan, tidak sakit. Engkau ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Begitu disebut nama Rasul, sontak gairah dan semangatnya timbul. Dia langsung ambil. Di mana Rasulullah SAW? Katakan tadi, ketika bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah secara bergegas menunggu Rasulullah SAW. Sampai di depan Rasul, Thauban duduk. Rasul melihat Thauban yang kurus, pucat, bertanya kepada Thauban, wahai Thauban, sakitkah engkau? Kurang makankah engkau? Kurang istirahatkah engkau? Yang ditanya bilang kepala saya, tidak ada Rasul. Aku tidak sakit, tidak sedang sakit, tidak kurang makan, tidak kurang istirahat. Lalu mengapa tubuhmu pucat, kurus begini? Thauban menunduk dan kemudian berkata diri pelan, wahai Rasul, aku engkau lihat seperti ini karena akhir-akhir ini aku dihantui oleh sebuah perasaan sehingga membuat tubuhku menjadi kurus, mukaku kalau nggak tahu apa ini, apa namanya? Ulang saja. Katanya baru ulangan cowok mukanya. Oh, mukanya kok cowok begitu pucat. Kenapa? Jawab. Tahu baik aku seperti ini karena aku dihancur perasaan. Aku beberapa hari terakhir itu. Kata Rasul menyesatnya. Perasaan seperti apa yang membuat dirimu seperti ini, wahai Thauban? Thauban dengan malu-malu mengatakan, aku yang membuat aku yang seperti ini, wahai Rasul, karena perasaan takut
takut berpisah dengan dirimu. Sallallahu alaihi wasallam. Kekhawatiran seorang taubat untuk berpisah dengan Rasulullah. Allah Rasulullah menjelaskan, karena jika engkau dipanggil oleh Allah, pastinya engkau akan ditempatkan di tempat yang tertinggi. Sementara aku syukur-syukur kalau selamat dari ancaman neraka Allah, maka kita akan berpisah dan tidak ada lagi punya kesempatan untuk satu majelis bertatap pandang dengan diri kepada Rasul. Rasul melihat salah seorang warganya curhat seperti ini, terenyuh juga hati Rasul. Maka tadi Rasul tidak bisa berbuat apa-apa. Rasul hanya menunggu. Nah, ternyata tunduknya Rasul yang sesaat itu dan ucapan tauban akan perasaan cintanya kepada Rasul itu telah menggetarkan arsy Allah. Singgasana Allah yang maha dahsyat itu bergetar karena ungkapan perasaan cinta seorang warga kepada Nabi Muhammad. Dan untuk itu Allah kemudian memerintahkan Sayyidina Jibril alaihissalam untuk turun membawa pesan Allah yang untuk disampaikan kepada Rasul dan kemudian diteruskan kepada Tauban dan kepada orang-orang yang seperti Tauban. Rasul kemudian setelah menunduk sesaat, Rasul kembali mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Dan senyum Rasul itu adalah senyum yang paling indah yang pernah Allah ciptakan. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ya Tauban, abshir, abshir ya Tauban, wahai Tauban, terimalah kabar bahagia ini. Hatiku sempat terenyuh oleh ungkapan perasaan cintamu, namun kini terimalah kabar bahagia ini. Beberapa saat yang lalu telah turun Jibril kepadaku membawa wahyu Allah yang disampaikan kepadaku, dan untuk aku lanjutkan aku sampaikan kepadamu. Apa firman Allah itu? Firman Allah itu bunyi seperti ini: wa man yuti'illaha war rasul, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapapun orangnya yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Muhammad, cinta Allah, cinta Rasulnya Muhammad, maka berangkat dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, kelak ia akan diguyupkan, akan dikumpulkan bersama siapa? Mereka-mereka itu orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, akan diguyupkan bersama orang-orang yang telah Allah anugerahkan kepada mereka karunia-karunia-Nya. Siapa mereka itu? Dari kalangan as-siddiqin, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Yang kedua kalangan siddiqin. Siapa yang kalangan siddiqin? Orang-orang yang telah mencapai titik kulminasi keimanan. Titik kulminasi itu titik yang tertinggi, puncak yang tertinggi. Tak ada lagi menunjuk paling tinggi, ya. Sehingga ungkapan seperti siapa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga ungkapan seorang Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau rufi'a 'anil hijab mazdadtu yaqina." Andaikan Allah angkat tabir hijab ini, itu yang demikian itu tidak akan menambah keyakinanku. Kenapa? Karena keyakinan sudah mentok. Di atas itu adalah derajat para nabi, dan derajat para nabi itu nggak bisa dicapai dengan banyak sholat atau banyak ibadah. Karena Imam
Sahih Jawahir Tauhid mengatakan walam takun nubuwatun muktasabah. Ya, sifat kenabian itu tidak bisa diupayakan dan diusahakan. Ada orang sholat sampai tak kita, kenapa? Pengen jadi nabi, tak bisa. Kenapa? Nabi itu sifat murni anugerah Allah. Murni anugerah. Nah, Siddiq sudah seperti Imam Ali bin Abi Thalib, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat ditanya oleh Rasulullah SAW, komentar beliau mengatakan, "Sodaqta ya Rasulullah, sodaqta ya Rasulullah, sodaqta ya Rasulullah." Maka saya mengatakan berat As-Siddiq. Nah, As-Siddiq bersama As-Siddiq manusia-manusia top itu. Wasyuhada wasyarihin, para syuhada yang telah menggadaikan jiwanya demi kejayaan agama Allah. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini bukan ecek-ecek. Iya, seorang Nabi saja dalam doanya, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin, sering terjadi salah kaprah di masyarakat. Bagaimana dengan itu? Alim, ya tidak, tapi orang soleh. Alim adalah orang soleh. Ingat, derajat orang soleh itu jauh lebih tinggi daripada orang alim. Paham? Kadang-kadang masyarakat ini perlu dicerdaskan. Ya, perlu dicerdaskan. Bagaimana seorang nabi, seorang rasul dalam doanya mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Matikan wafatin aku dalam keadaan Islam dan guyupkan aku bersama orang-orang soleh. Orang apa Nabi dan Rasul itu? Paham ya? Itu artinya apa? Makom orang-orang soleh ini makom yang amat sangat tinggi. Yang di mata masyarakat, ya orang yang sobu masjid saja, ya, atau sih bantu ikut aspal, ya. Padahal makomnya lebih daripada itu. Nah, seorang taubat jika dia melalui jalur konvensional, jalur biasa, tidak akan pernah mungkin sampai ke makamnya para nabi. Tidak akan pernah mungkin sampai ke makamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan yang lain-lainnya. Karena dia seorang apa itu? Hanya seorang budak. Tidak akan pernah mungkin. Tapi karena dia melewati jalur yang luar biasa, yaitu jalur mahabbah, maka mahabbah itulah yang mengakrol dirinya sampai ke makam yang begitu mulia. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang kedua, ini masih makomul mahabbah. Suatu ketika saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat, tiba-tiba masuk penyembuhan ke dalam masjid itu seorang Arabi. Begitu dia berhadapan dengan Rasul, sudah Rasul dari mimbar, dia acungkan tangannya, stop ya Rasulullah. Ya ada sahabat normal itu berarti menginterupsi khutbahnya Nabi. Ini hanya dilakukan oleh para badu itu. Stop ya Rasulullah, jangan teruskan khutbahmu. Rasul dan Muhammad sosok pemimpin yang akomodatif, yang aspiratif, yang mampu mengakomodir aspirasi umat. Tahu yang datang orang desa, meskipun orang desa, ya, meskipun orang kelurahan, ya. Segera ditinggal oleh Rasul tadi. Rasul bertanya, wahai Arabi, begitu pentingkah pertanyaan itu? Begitu mendesakkah pertanyaanmu itu sehingga kau tidak sabar untuk menunggu sampai aku selesai? Yang ditanya mengatakan dasar Arabi bagaimana?
aku sudah gak sabar melihat seperti itu. Rasul mereka. Kalau begitu silakan dia bertanya, silakan sampai takon. Begitu diberi kesempatan, Rafi langsung bertanya, ya Rasulullah, aku ingin bertanya, Matas sah. Kapan kiamat akan Allah bangkit? Rasul sempat kaget juga, karena baru hari itu ada warga umat yang menanyakan hal seperti ini. Biasanya masyarakat itu cenderung takut dengan hari kiamat itu dan memohon kepada Allah supaya tidak ditemukan dengan hari kiamat. Kenapa? Karena luar biasa dahsyatnya yang Allah ilustrasikan di dalam Al-Quran di begitu banyak ayat. Sampai-sampai Allah ilustrasikan apa itu hari kiamat itu. Manusia akan kehilangan akal sehat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kenapa sampai seperti itu? Kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena masing-masing disibukkan oleh bagaimana menyelamatkan diri mereka. Seorang anak akan lupa kepada orang tuanya, orang tua akan lupa pada anaknya, istri akan lupa pada suami akan lupa pada istri. Walaupun di dalam kehidupan di dunia telah berjanji sehidup semati. Jadi para istri itu jangan pernah percaya cinta kepadamu setengah mati. Ya, setengah mati. Tidak pun mati, setengah mati. Sehidup semati. Nah, itu akan terlihat kebohongannya para suami di hati itu. Dan akan keterbatasan cinta manusia terhadap sesama manusia. Bahkan cinta seorang ibu terhadap anak yang pernah dikandung, dilahirkan dan disusuinya. Yang demikian binasir Quran, bukan kata saya, tapi kata Al-Quran. Cinta yang tak luntur itu hanya cinta baginda Rasul kepada umat. Cinta Rasul kepada umat. Saat manusia lain itu dan melanggang disuruh mengatakan ana. Akulah yang akan menyelamatkan kalian. Akulah yang akan melintas kalian. Yang akan menyelamatkan orang mulaan bukan bapak kita, bukan emak kita, bukan kakek kita, bukan buyut kita, tapi siapa? Rasulullah. Yang malam ini kita peringati hari kelahiran. Ke 48 malam itu tidak berlebihan, bahkan tiap hari kita mengadakan maulid itu tidak berlebihan. Dan seyogianya itu supaya bid'ahnya hilang. Tiap hari itu supaya bid'ahnya hilang. Memang kalau tahu sekali bid'ah. Iya. Kenapa? Karena tidak seyogianya seorang muslim itu memperingati Rasulullah yang tahu sekali. Ini Rasulullah kamu ngomongkan kok. Seyogianya setiap hari ingat kok. Ingat perjuangan kok. Rasul memperjuangkan diri kita luar biasa. Dalam 23 tahun masa kenabian dan Rasulullah yang diperjuangkan kita umatnya, kesejahteraannya, kebahagiaannya, keselamatannya. Itu Rasul kita harus. Nah, kita seperti itu, maka Rasul bertanya kembali, wahai Arabi, besar benar nyalimu, besar benar keberanianmu untuk menanyakan kapan akan Allah bangkitkan. Kesannya aku sudah tidak sabar. Saya ini bertanya, wis akeh sholatmu, wis akeh ibadah, sudah banyakkah bekalmu untuk menyongsong kiamat itu? Dicecah dengan pertanyaan seperti itu, Arabi yang menghilangkan kepala. Tidak, wahai Rasul, bagi seorang Arabi yang penuh keterbatasan. Ya, tidak banyak sholatku, tidak banyak puasaku, tapi wahai Rasul, ketahuilah akan aku songsong hadirnya kiamat itu dengan dada membusung, dengan satu modal, dengan satu tekad, yaitu cinta Allah dan cinta Rasulullah. Apa yang terjadi? Berangkat
Manakah Rasul saat ada salah seorang warga yang menyatakan di depan beliau akan menyongsong kiamat dengan hanya bermodalkan cinta Allah dan cinta Rasulnya? Tapi Rasul tidak berat. Bahkan Rasulullah SAW kemudian tersenyum lalu berkata, wahai Allah, diketahuilah bahwa kelak manusia itu di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintai. Yuhsyarul mar'u yawmal qiyamati ma'aman ahabbah. Rasul sempat berkata, wa anta ma'aman ahabbah. Dan engkau juga akan diguyupkan, dibangkitkan dan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Saat sabda Rasul ini disampaikan, di sana ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dari sejak usia 7 tahun, begitu Rasulullah SAW hijrah di awal hijrahnya, diajak oleh bundanya yang bernama Ummu Sulaim menghadap Rasul, dan diserahkan Anas kecil itu kepada Rasulullah untuk dididik dan untuk berkhidmat kepada Rasul. Maka sejak saat hari itu Sayyidina Anas bin Malik hidup bersama Rasulullah SAW. Maka dapat dipastikan kalau di malam-malam Rasul itu bangun, maka akan bangunlah Anas kecil membawa waduknya Rasulullah SAW untuk membantu Rasul menuangkan air dan Rasul berwudu. Kalau Rasul kemudian sholat tahajud, karena tahajud buat Rasul itu wajib, sebuah kewajiban, maka anak kecil akan mengikuti tahajudnya Rasulullah SAW. Kalau di hari itu Rasul berpuasa, maka dapat pastikan anak kecil akan mengikuti puasa sunnahnya Rasulullah SAW. Seperti itulah tumbuh kembangnya Sayyidina Anas bin Malik dalam pantauan langsung, dalam pantauan Rasul dan dalam arahan Rasulullah. Nah, manusia yang tumbuh kembang di bawah pantauan Rasul itu mengatakan saat mendengar hadis ini, wallahi, demi Allah, aku tidak pernah bahagia sebahagia hari ini sejak masuk Islam. Saat junjungan Rasul Muhammad mengatakan bahwa kelak manusia itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai, maka ya Allah, saksikan di mana aku saat ini berada. Begitu kata Rasulullah, bahwa aku cinta Rasulullah Muhammad, aku cinta Abu Bakar, dan aku cinta Umar, dan berangkat dari cintaku kepada mereka, guyupkan dan kumpulkanlah kelak aku bersama mereka. Walau diri saja, sholatku tidak seperti sholat mereka, puasaku tidak seperti puasa mereka, tapi berangkat dari cinta kepada mereka, kumpulkanlah kelak aku bersama mereka. Jika seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sudah disebutkan tadi tumbuh kembang langsung di bawah pantauan dan arahan Rasul, lebih mengandalkan cintanya dan bukan sholatnya, lebih mengandalkan cintanya dan bukan ibadahnya. Itu saya Anas bin Malik. Sementara kita yang sampai hari ini sholatnya masih amburadul, tapi alhamdulillah Allah pilih jiwa-jiwa kita sebagai ladang-ladang untuk tumbuh kembangnya benih cinta Allah dan cinta Rasul. Alhamdulillah. Maka jika keberadaan kita hari ini dan kumpulnya kita hari ini dan 48 malam yang sudah kita jalani adalah sebagai ekspresi dan pewujudan rasa cinta kita kepada Rasul, maka berbahagia kita sebagai hamba Allah. Kenapa? Ini penutupnya. Karena di dalam Al-Quran Karim itu terdiri dari 114 surat. Betul? Koreksi kalau ada di sini. Ya. Saya berkontak dengan. Dikoreksi kalau salah. Dalam Al-Quran ada berapa? 114 surat. Betul. Lulus.
Salah satu surat namanya Al-Kahfi. Al-Kahfi. Kenapa dinamakan Al-Kahfi? Karena mengangkat cerita Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda, kalau istilahnya orang mulaan, pemuda-pemuda tauhid, pemuda-pemuda tauhid yang mempertahankan nilai-nilai tauhidnya di hadapan penguasa yang zalim lagi-lagi. Singkat cerita, pemuda-pemuda itu melarikan diri dari penguasa yang zalim. Lari, cari pembunuhan. Ingin keluar dari yang zalim, yang tadinya zalim. Di tengah jalan ketemu sama seorang pengembara. Pengembara ini memiliki seekor anjing. Begitu bertemu, tanya tentang alamat. Ya, mana disambulakan itu? Ya. Setelah dijawab, Ashabul Kahfi berarti akan benar. Rupanya saat bincang-bincang itu anjing daripada pemilik pengembara itu melihat Allah gerakkan hati anjing untuk melihat siapa? Ashabul Kahfi. Begitu anjing melihat Ashabul Kahfi, Allah gerakkan hati Ashabul Kahfi untuk melihat anjing. Adu pandang pun terjadi dan sang anjing jatuh cinta. Anjingnya jatuh. Ingat anjing binatang kotor dan najis, bahkan menurut madhab kita, madhab Syafi'i, hukum najis anjing itu adalah berat, atau istilah fikihnya najasatun mughallazah. Cara proses penyuciannya adalah 7 kali, salah satunya dengan unsur tanah. Itu banyak, itu madhab kita. Madhab yang lain tidak seperti itu. Misalnya madhab Maliki itu enggak. Jadi jangan kaget orang itu di jilat anjing, tapi kalau ke Masjidil Haram dan sholat gimana? Oh ya. Jadi kita perlu pikir ya, jangan diulang terus supaya wawasan kita ini luas ya, luas. Dan ini pernah dialami Kiai oleh Mufti Syafi'iyah di Makkah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan gurunya Syekh Abi Bakar Syafi'i yang kita sampai bocor itu. Ya, ini gurunya namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau hari itu jadwalnya sholat Jumat di Masjidil Haram, jadi khatib dan jadi imam. Di Makkah saat itu sampai sekarang itu banyak anjing liar keluyuran tanpa pemilik. Maka anjing itu mungkin Allah doakan anjing menjilat siapa? Syekh Ahmad Zaini dijilat anjing. Kalau berdasarkan madhab beliau dengan kapasitas sebagai seorang mufti, mulai pintu ambil rumah sampai waktu ini bintang pun sak Masjidil Haram. Maka seorang mufti punya kapasitas. Nah, kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, ya, beliau mengatakan, ya, kalau orang itu wawasannya luas, maka dia jarang protes pada orang lain. Manitasa hukumu qalla inkaruhu ala nas. Ya, kebanyakan kita ini kopiannya kupluknya si nomor lulu. Kiai tapi kupluknya nomor lulu. Haram. Tak sah. Sampai berpikir jalan-jalan keluar dari belakang ini supaya melihat dunia lebih luas.
dilakukan oleh Syekh Hamzah Dahlan? Langsung tetap pergi ke Masjidil Haram, khutbah dan sholat sebagai imam sholat Jumat di Masjidil Haram. Lalu beliau mengeluarkan 2 bait syair sebagai bagaimana? Apa kata beliau? Idza aradtan junnah takika wiswasa jinnah fakhud biqawli imamin ghuslun najasati sunnah. Ghuslun najasati sunnah. Itu perlu dikatakan ya. Oleh modal ya. Idza aradtal junnah takika wiswasa jinnah fakhud biqawli imamin ghuslun najasati sunnah. Nah, bertemu jatuh cinta sang anjing pada Ashabul Kahfi. Begitu Ashabul Kahfi akan menuju perjalanan, anjing ini ikut Ashabul Kahfi. Kenapa? Bisa jatuh cinta, kesemsem. Iya. Pemilik anjing ini sempat menghalaunya, tapi anjing tetap berontak dan ikut Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Cerita ini diabadikan oleh Allah. Jatuh cintanya sang anjing kepada Ashabul Kahfi. Maka tatkala Allah mengangkat cerita Ashabul Kahfi dan kedudukan Ashabul Kahfi tentang selisih pendapat tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi. Sayaquluna thalathatun. Apa kemudian disebut Allah? Rabi'uhum kalbuhum. Maka unsur yang keempat adalah anjingnya. Sekali. Lalu Allah berkata, wa yaqulu khamsatun. Ada pula yang berpendapat bahwa Ashabul Kahfi ada yang berapa? 5. Sadisuhum kalbuhum. Unsur yang keenam anjingnya. Ada apa anjing bawa dan disejajarkan dengan Ashabul Kahfi? Kalau Ashabul Kahfi menjadi manusia mulia, tidak heran karena ini tauhid yang mereka miliki. Tapi anjing, kenapa? Karena sholat. Pernah sampai ngaji kita ada sholatnya anjing. Pernah lihat anjing tahajud? Pernah? Ada penjelasan kita? Jangan ada. Kalau anjing jidatnya hitam, itu karena bulunya memang warnanya hitam. Paham? Paham? Loh, jadi Ustaz yang cerdas gitu. Membaca teks-teks agama itu dengan cerdas. Untuk hal yang ketiga, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Sampai 3 kali diulang. Sehingga kata para ulama, anjing Ashabul Kahfi ini menjadi satu-satunya makhluk di luar manusia dan jin yang akan menghuni surga Allah. Itu sekali lagi bukan karena sholat, bukan karena tahajud, bukan karena zikir, bukan karena ragam ibadah yang formal, tapi sekali lagi karena cinta. Ini konsep yang paling esensial dan yang paling penting yang sering diabaikan oleh orang. Contohnya anjing. Pada anjing itu berbeda Ashabul Kahfi. Tapi karena cinta yang sesaat sudah membawanya ke makam yang begitu mulia. Luar biasa. Luar biasa. Ini yang dapat kita ambil pelajaran melalui yang maha berharga. Apa itu? Tentang konsep cinta. Cinta yang membawa kepada kemuliaan. Contohnya apa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Saking saktinya itu anjing, kalau namanya ditulis dan disematkan kepada anak-anak kecil, akan terbebas dari gangguan-gangguan makhluk halus. Begitu dilakukan kita itu, betul? Namanya anjingnya pun keren, ketuin. Oke? Jalan
ini orang tidak makan itu. Paham ya? Luar biasa. Nah, tatkala cerita ini diangkat oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Syaraful Mu'abbad bi Ali Muhammad. Beliau buat cerita ini. Dan beliau komentarnya dalam satu bait syair, dalam satu halaman kosong, hanya bait syair ini saja. Saudara, wahai pembaca kitab, renungkan kalimat ini. Kata beliau apa? Faza kalbun bihubbi ashabi kahfin. Faza kalbun bihubbi ashabi kahfin. Fakaifa ana bihubbi ali Muhammadin. Kalau anjing saja dapat selamat karena cintanya kepada ashabul kahfi, bagaimana dengan diriku dan kecintaanku kepada keluarga Rasulullah? Bagaimana malam ini, dan bagaimana dengan kita dan cinta kita kepada Rasulullah? Maka kali ini yang telah kita lakukan, maka beruntunglah kita sebagai umat, dan mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak bisa sampai bersama tadi, dan apa yang saya sampaikan menjadi berkah dan bermanfaat untuk semua yang kita akhir. Bagi kita yang sudah sekarang sudah 20 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara